Teknik Sabo merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR yang menjadi unit kerja pusat rujukan untuk perencanaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi infrastruktur sumber daya air untuk penanggulangan berbagai bencana. Untuk meningkatkan kualitas kerja, tata kelola, serta kualitas pelayanan publik, Bapak Direktur Jenderal Sumber Daya Air mencanangkan pembangunan zona integritas Balai Teknik Sabo pada tanggal 19 Maret 2021. Balai Teknik Sabo telah mencanangkan pembangunan zona integritas dan melakukan perubahan nyata pada 6 area perubahan secara konsisten dan berkelanjutan. Pada area manajemen perubahan, Balai Teknik Sabo telah berupaya menanamkan semangat dan nilai-nilai budaya kerja iProof kepada seluruh pegawai. Balai Teknik Sabo telah melakukan setidaknya 4 langkah utama yang sangat fundamental. Yang pertama terkait dengan pembentukan tim kerja. Yang kedua adalah menyusun dokumen kerja dari tim kerja zona integritas. Yang ketiga adalah melakukan pembinaan dan evaluasi di internal kami. Dan yang keempat adalah menginternalisasi semangat daripada zona integritas ke lingkungan pegawai kami. Untuk menanamkan semangat dan komitmen dari seluruh pegawai di Balai Teknik Sabo, setidaknya kami sudah melakukan sosialisasi secara berkala dan berkesinambungan melalui berbagai media sosial yang ada maupun berbagai banner, plakat yang sudah kami pasang di seluruh ruangan kantor kami. Untuk menumbuhkan sinergi dan budaya kerja, Balai Teknik Sabo melaksanakan kegiatan secara bersama-sama penandatanganan fakta integritas. Selain itu, untuk meningkatkan nilai-nilai tadi, kita juga mendengarkan atau melakukan yel-yel atau slogan sehingga dapat dimengerti mengenai makna-makna dari zona integritas ini. Kemudian secara rutin kita melaksanakan penayangan audio maupun video sehingga dapat dimengerti pengertian dari zona integritas. Dalam pelaksanaan penataan tata laksana, Balai Teknik Sabo melakukan serangkaian proses perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja. Dalam pelaksanaan tata laksana, Balai Teknik Sabo setidaknya melakukan 4 langkah dasar. Yang pertama terkait dengan penyusunan, kemudian sosialisasi, kemudian penerapan dan evaluasi secara berkala terhadap standar operating prosedur yang ada di kami. Jadi standar operating prosedur tadi harus disesuaikan dengan peta bisnis proses yang ada di kami terkait dengan pembangunan zona integritas. Pemanfaatan aplikasi e-office yang terintegrasi dan dijalankan dengan melibatkan keaktifan seluruh pegawai yang di Balai Teknik Sabo telah kami lakukan. Diharapkan dengan integritas antara SOP dengan peta proses bisnis ini akan membantu kami mencapai target yang ada, yakni akuntabel, efektif, efisien, sehingga dapat diterapkan di seluruh lini pekerjaan kami. Dalam rangka keterbukaan informasi publik, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Balai Teknik Sabo bertugas untuk mendokumentasikan, menyebarluaskan, dan memberikan informasi publik tentang nilai-nilai budaya kerja dan mencegah korupsi serta kegiatan pelayan publiknya melalui website, media sosial, koran, dan siaran radio untuk meningkatkan transparansi informasi publik. Dalam pelaksanaan penataan manajemen sumber daya manusia aparatur, kami melakukan peningkatan kapasitas dan profesionalisme pegawai Balai Teknik Sabo. Dalam pelaksanaan penataan manajemen SDM aparatur, Balai Teknik Sabo telah melakukan perencanaan kebutuhan pegawai, kemudian pola mutasi internal, kemudian pengembangan kompetensi pegawai berbasis kompetensi, dan yang terakhir adalah menerapkan kinerja pegawai. Di samping itu, penegakan aturan disiplin, kode etik, kode perilaku pegawai, serta pemutahiran data pegawai dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur. Dalam rangka pelaksanaan penguatan akuntabilitas, kami melakukan peningkatan budaya dan capaian kinerja Balai. Pimpinan Balai Teknik Sabo telah berperan aktif dalam proses penyusunan perencanaan dan pemantauan kinerja secara berkala. Pada Balai Teknik Sabo sudah dilakukan penyusunan indikator kinerja balai
yang berorientasi pada misi dengan kaidah SMART yang bertujuan untuk menunjang pencapaian kinerja. Selain itu, untuk meningkatkan kinerja masing-masing pegawai dilakukan yaitu sosialisasi dan pelatihan yang meliputi NSPM yaitu norma, standar, pedoman dan manual serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam rangka penguatan pengawasan di lingkungan Balai Teknik Sabo, kami melakukan upaya menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari pungli dan korupsi. Di lingkungan Balai Teknik Sabo telah dilakukan pengendalian gratifikasi melalui pemasangan banner dan poster anti korupsi dan gratifikasi. Pelaksanaan pembangunan lingkungan pengendalian dengan SPEP untuk mitigasi dan meminimalisir risiko dalam pelaksanaan kegiatan balai. Penanganan pengaduan masyarakat dilakukan dengan menyediakan layanan pengaduan secara online melalui website balai maupun melalui kotak yang disediakan pada lobi pelayanan publik Balai Teknik Sabo. Lebih lanjut, dengan penerapan whistleblowing system dan penanganan benturan kepentingan untuk peningkatan kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan anggaran. Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, Balai Teknik Sabo berupaya mewujudkan pelayanan publik berbasis digital platform yang efektif dan efisien. Pelayanan Balai Teknik Sabo terdiri dari beberapa layanan. Yang pertama adalah Laboratorium Balai Teknik Sabo. Yang kedua adalah pelayanan advis teknik. Kemudian yang ketiga adalah pelayanan sertifikasi atau inspeksi. Dan yang terakhir adalah pelayanan permohonan data. Laboratorium Balai Teknik Sabo merupakan laboratorium pengujian yang sudah terakreditasi SNI ISO IC 17025. Laboratorium Balai Teknik Sabo melayani lingkup pengujian mekanika tanah, beton, dan hidrolika. Laboratorium hidrolika terdiri dari laboratorium indoor, outdoor, dan laboratorium lahar yang dapat digunakan untuk uji model hidrolik 2 dimensi dengan fluke dan 3 dimensi serta pemodelan hujan dengan alat curah hujan buatan. Pelayanan advis teknis merupakan respon cepat tanggap terhadap kejadian bencana banjir bandang dan tanah longsor atau bencana sedimen yang terjadi di Indonesia. Kegiatan advis teknis merupakan layanan dan dukungan teknis kepada Balai Besar Wilayah Sungai dan Balai Wilayah Sungai yang ada di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, juga kepada pemerintah pusat maupun daerah yang mengalami kejadian bencana. Kegiatan advis teknis dilakukan dengan studi pendahuluan dan survei lapangan untuk menjadi rekomendasi teknis. Pelayanan sertifikasi atau inspeksi Balai Teknik Sabo merupakan inspeksi terhadap desain bangunan Sabo dengan mengacu pada SNI nomor 2851 tahun 2015. Apabila diperoleh kesesuaian terhadap acuan normatif yang ada, maka diterbitkan sertifikat inspeksi oleh Balai Teknik Sabo dengan lingkup desain bangunan Sabo. Pelayanan data atau informasi merupakan ketersediaan data yang dikelola oleh Balai Teknik Sabo meliputi data curah hujan dan tinggi muka air di wilayah Gunung Api Merapi yang juga dapat dilihat secara real time pada website Balai Teknik Sabo. Juga terdapat peta sebaran lokasi bangunan Sabo dan data teknis lainnya terkait bangunan Sabo. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publiknya, Balai Teknik Sabo telah mengintegrasikan 4 jenis pelayanannya menjadi satu pelayanan terpadu yang dilayani oleh petugas pelayanan terpadu satu pintu. Hal ini dilakukan supaya pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, pelayanan publik dapat dilakukan melalui website secara online maupun penyediaan QR Code, sehingga dapat lebih memudahkan dan juga cepat dijangkau oleh pelanggan dalam menerima pelayanan. Berbagai sarana dan prasarana seperti ruangan ibu menyusui, akses untuk difabel, area lobi pelayanan publik maupun fasilitas penunjang lainnya disediakan di lingkungan kantor Balai Teknik Sabo untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan. Survei kepuasan pelanggan terhadap pelayanan publik Balai Teknik Sabo dipublikasikan melalui berbagai media, baik elektronik maupun non-elektronik, dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya pandemi COVID, pelayanan publik Balai Teknik Sabo dilakukan dengan memanfaatkan platform digital dalam pendaftaran secara online dan penyediaan drop-off sampel pengujian pada satu titik. Selain itu, pelaksanaan pelayanan dilakukan dengan menerapkan protokol pencegahan COVID
sesuai dengan aturan pemerintah. Seluruh jajaran Balai Teknik Sabo berkomitmen untuk terus melakukan pembangunan zona integritas dengan menerapkan nilai-nilai budaya kerja iProof. Kami, Balai Teknik Sabo, siap memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi.